Karmin ini menerima amplop itu, jadi tangannya gemetaran. Kayaknya loh, kok tebal banget ya, tebal banget, isinya berapa ini? Nah, di dalam batinnya si Karmin ini, jangan-jangan ini daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi Kismis, kisah mistis. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka ada. Pada video kali ini saya akan menceritakan lagi cerita horor tentang kota gaib Saranjana. Karena di video sebelumnya lumayan banyak penontonnya ya. Cerita kali ini saya ambil dari Treat Reader app dengan akun @ras140217 menceritakan seseorang yang masuk kota Saranjana untuk mendapatkan pekerjaan. Loh, emangnya bisa? Emangnya di kota Saranjana itu buka loker? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Nah, kali ini saya mau ceritain tentang sebuah kota gaib yang konon katanya sangat megah dan penghuni kota semuanya itu sangat cantik dan tampan. Berbagai bangunan megah berjejer memenuhi kota Saranjana. Menurut informasi, Saranjana itu memang ada dan kota itu lebih maju dan modern ketimbang kerajaan gaibnya. Desas-desus cerita kalau di Pulau Saranjana itu katanya di sana ada kota gaib yang konon sebenarnya dulu itu adalah sebuah desa manusia asli. Nah, sewaktu masa penjajahan dulu, desa itu memiliki seorang ulama besar yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Dan beliau, ulama ini, menutup desa itu dari pandangan semua orang. Jadi ditutup agar tidak bisa dilihat oleh sembarangan orang. Namun beliau atau ulama ini meninggal dunia saat Perang Banjar atau Perang Indonesia terhadap penjajah Belanda. Dan tentu saja desa itu masih tertutup dari pandangan manusia luar. Karena ulama itu sudah wafat, maka tak ada yang bisa mengembalikan atau membuka pandangan orang-orang terhadap desa itu. Dan sampai sekarang, desa itu sudah berkembang semakin maju. Namun menjadi kotanya halimun atau gaib atau tidak terlihat. Orang-orang di sana itu ramah, baik, dan bahasa yang dipakai pun masih bahasa daerah Banjar. Orang-orang di sana itu tinggi-tinggi, putih, dan untuk ceweknya semuanya cantik-cantik, cowoknya juga tampan-tampan semua. Masuk ke ceritanya ya. Pernah dulu ada seorang laki-laki berusia 30 tahun. Sebut saja namanya itu Karmin. Yang pada saat itu usahanya sedang bangkrut dan menutup semua cabang perusahaannya atau usahanya ini. Sudah mencari kerjaan ke sana kemari tetapi tidak dapat, memasukkan lamaran ke perusahaan satu dan yang lainnya, tapi juga belum dapat pekerjaan sehingga membuat dirinya jatuh miskin. Nah, sampai akhirnya Karmin ini mendengar cerita orang-orang tentang pulau gaib Pulau Saranjana ini. Karmin berinisiatif untuk pergi ke Pulau Saranjana atau yang disebut orang-orang itu kota gaib Saranjana. Untuk apa di sana? Untuk mencari pekerjaan. Tidak bisa dibayangkan ya kalau di kota gaib itu ada lowongan pekerjaan. Mungkin jadi satpam, tukang kebun, ataupun mungkin di sana ada ojol. Loh, gak bayar tak? Setelah persiapan selesai dari rumah, tepat tengah malam, singkat cerita dia pun sudah sampai ke tempat itu sendirian, atau kota Saranjana itu, Pulau Saranjana itu. Jadi Karmin ini nekat pergi dengan motornya ke daerah Saranjana ini.
pada malam Jumat, tengah malam juga, dengan hanya berbekal senter. Nah, singkat cerita sesampainya di sana itu keadaan itu gelap ya, hutan-hutan biasa dan lambat laun, tetapi ketika dia menyalakan senter, lama-lama itu pandangannya itu berubah. Yang tadinya hutan lebat kemudian malam menjadi terang benderang, terus ada sebuah kota yang banyak mobil lalu lalang. Selain ada mobil lalu lalang, juga ada gedung-gedung pencakar langit. Wah, inikah kota Saranjana? Gumam si Karmin ini. Ketika dia mengagumi kota itu, tiba-tiba dari belakang, "Maaf Pak, Bapak mau cari apa ya di sini?" Pak, saya mau mencari pekerjaan. Jadi pembantu pun saya juga nggak apa-apa. Yang penting saya punya kerjaan. Kasihan anak istri saya di rumah." Jawab Karmin ini ya. Orang itu cuman manggut-manggut. Begini saja, kebetulan saya sedang mencari tukang kebun di rumah saya. Kalau Bapak mau, sekarang Bapak ikut saya. Ujar orang yang bertubuh tinggi atletis dan berwajah tampan itu. Saya mau. Ujar Karmin tersenyum senang. Tentu saja Karmin tersenyum karena dia akan mendapatkan pekerjaan. Lalu orang itu membawanya ke sebuah mobil mewah dan setelah itu mereka melaju dengan kencang. Nah, sesaat kemudian mereka tiba di rumah orang itu. "Saya di sini tinggal bersama ibu dan ayah saya. Panggil saja nama saya Marto. Mari masuk." Ujar lelaki itu seraya tersenyum ramah. Rumah orang itu sangat besar dan mewah sekali. Sesampainya di dalam rumah itu, Karmin ini dibuat kagum dengan isi rumah mewah itu. Waduh, gila ini. Pejabat ini. Loh, gak bayar tak? Rumahnya udah besar, isinya ini mahal-mahal. Udah gila ini kayaknya. Nah, ini perkenalkan ibu saya dan ini ayah saya. Pak Marto ini mengenalkan si Karmin kepada ibu dan ayahnya sembari memegang pundaknya. "Saya Karmin, Bu, dari desa di seberang sana." Ujar Karmin membungkuk. "Gak usah seperti itu. Saya senang jika ada yang mengurus taman saya. Apa kamu sudah makan, Min?" Ujar wanita parubaya yang masih terlihat cantik itu. Ramah sekali. "Perjalanannya kan jauh, Bu. Walaupun Karmin ini sudah makan sebelum berangkat ke kota kita, pastinya sekarang dia sudah lapar. Ayo, siapkan makanan dulu untuknya, Bu." Ujar lelaki parubaya itu dengan ramah seraya menggandeng Karmin. "Ayo, tunggu di ruang makan ya. Kamu pasti sudah lapar, Min. Besok kamu istirahat saja dulu, jangan buru-buru bekerja. Takutnya kamu nanti sakit." Ujar lelaki parubaya itu dengan ramah dan senyuman yang selalu menghiasi bibirnya. Beberapa saat kemudian, berbagai macam makanan lezat terhidang di meja makan. Karmin merasa tidak enak hati makan bersama majikannya itu. Lah karena baru datang udah dikasih makanan, lah siapa yang nggak mau? "Maaf Pak, biar saya duduk di bawah saja. Saya tidak pantas duduk di atas bersama ibu dan bapak." Ujar Karmin pelan dan sopan juga. "Di sini nggak ada ajaran seperti itu, Min. Kamu dan saya ini sekeluarga. Setiap hari akan selalu makan bersama. Jangan sungkan. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Kamu itu adalah orang luar kota kami. Kami harus mengistimewakan orang yang mau bekerja di rumah kami di kota ini. Jadi jangan pernah sungkan ya, Min ya." Ujar lelaki parubaya itu tersenyum ramah. "Silahkan dimakan, Min." "Oh iya, Min. Kami semua di sini Muslim, jadi jangan ragu untuk makan ya." Ujar wanita parubaya itu tersenyum ramah sekali menyediakan makanan untuk Karmin ini. Setelah selesai makan,
Karmin diantar ke kamarnya. Ini kamarmu ya, Min. Semoga betah kerja di sini. Ucap Pak Marto atau lelaki Parubaya itu dengan ramah sekali. Kamarnya bagus sekali, Pak. Ujar Karmin kagum melihat kamar yang sangat bagus. Jadi Karmin ini nasibnya juga enak. Baru datang, kemudian sudah makan enak, kemudian dia walaupun tukang kebun, dia ini dapat kamar yang bagus, yang besar, dan juga perabotannya itu lengkap di sana itu. Udah kayak di surga lah. Baca. Kemudian Karmin pun masuk ke dalam kamar itu. Di dalam hati si Karmin, wah, baru datang ke sini saja aku sudah diperlakukan sebaik ini. Betapa beruntungnya aku, batin si Karmin ini. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, tiba saatnya bagi Karmin ini untuk gajian. Pagi harinya, dia ini dipanggil. Min, Karmin, kerjamu selama sebulan di sini sangat bagus. Kami sekeluarga sangat menyukainya. Ini uang gaji dan bonus untukmu. Ujar wanita Parubaya itu sambil memberikan amplop coklat yang lumayan tebal. Dengan tangan gemetar, Karmin ini menerima amplop itu, jadi tangannya gemetaran. Kayaknya loh, kok tebal banget ya? Tebal banget, isinya berapa ini? Nah, di dalam batinnya si Karmin ini, jangan-jangan ini daun. Ini kan kota Saranjana. Nah, belum dibuka sama Karmin, wanita Parubaya ini berkata lagi, kamu nggak usah pulang ya, Min. Uang itu kau kirim saja untuk anak istrimu. Insya Allah, Bu, jawab Karmin. Ya sudah, kamu hari ini nggak usah bekerja dulu. Hari ini libur saja untuk kamu. Nah, kamu boleh jalan-jalan keliling kota, monggo. Kamu boleh memakai motor yang ada di halaman itu loh. Ujar wanita Parubaya itu tersenyum ramah. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu. Keluarga Ibu sudah sangat baik terhadap saya. Ujar si Karmin. Kamu itu sudah kami anggap keluarga sendiri, Min. Jawab wanita Parubaya itu dengan lembut. Terima kasih ya, Bu. Saya permisi dulu mau jalan-jalan sambil membungkuk. Sesampainya Karmin di dalam kamarnya, dia ini penasaran dan ingin segera membuka amplop coklat itu. Nah, dia membuka amplop itu dan betapa terkejutnya si Karmin ini saat melihat di dalamnya ini isinya ya uang ternyata. Nah, segera setelah itu, Karmin pun menghitungnya. Astaga, 20 juta. Sambil tangannya ini gemetaran. Ini uang asli atau palsu ini? Tapi kalau dilihat ya ini uang asli. Si Karmin ini berniat untuk mengembalikan uangnya itu kepada tuan rumahnya. Karena uang itu terlalu banyak. Langsung saja si Karmin ini kembali lagi ke ruang tamu untuk mendatangi si ibu wanita Parubaya ini. Maaf, Bu. Uang ini terlalu banyak untuk gaji seorang pembantu seperti saya. Ucap Karmin pelan. Karmin, sini duduk dulu. Karmin pun ya menurut saja duduk di sebelah lelaki Parubaya itu. Nah, jadi dia itu duduk di sampingnya Pak Marto ini ya. Kemudian sama Pak Marto dijelaskan. Min, kerjaanmu itu sangat bagus dan memuaskan. Kamu juga baik dan jujur. Kami sangat menyukaimu. Jadi uang itu memang gaji kamu bulan ini. Kata lelaki Parubaya itu seraya menepuk pelan pundak Karmin. Alhamdulillah. Kalau begitu Pak, Bu, terima kasih banyak atas kebaikan Bapak dan Ibu kepada saya ya. Ucap si Karmin ini. Iya, kalau kamu mau pulang, saya kasih izin seminggu saja ya. Sekalian kamu buat rekening biar mempermudah kamu untuk mengirim uang. Jadinya, kamu tidak usah bolak-balik lagi. Sambil menyenggol tangannya si Karmin, Karmin nggak ingin pulang kan, Min? Kamu betah di sini kan, Min? Tanya wanita Parubaya itu.
Kalau memang saya diperbolehkan untuk pulang, sekalian membuka rekening, saya akan pulang sebentar, Bu. Setelah urusan saya selesai, saya akan kembali lagi ke sini, ujar si Karmin. Tapi kalau tidak ada Karmin, siapa yang mengurus taman kita ya Pak ya nanti? Ujar wanita parubaya tadi. Biarlah Karmin pulang, Bu. Kita kan tahu dia itu jujur. Dia pasti akan kembali ke sini lagi, ujar lelaki parubaya itu dengan lembut sekali. Betul kan, Min? Iya Pak, Bu, jawab si Karmin. Singkat cerita, Karmin pun pulang. Sama seperti saat dia masuk ke kota Saranjana, keadaan kota yang megah lambat laun menjadi pagi dan seketika dia sudah berada di dunia nyata dengan hutan yang lebat. Setelah sampai di rumahnya, Karmin ini langsung memeluk istri dan anaknya dengan wajah yang ceria. Bapak sudah merindukan kalian. Sudah sebulan ini aku tidak bertemu kalian, ujar si Karmin. Loh, sebulan? Tanya istrinya. Bingung kan ini istrinya. Kan kamu itu baru tadi malam pergi, Pak. Kamu tidak sakit kan? Ujar istrinya ini khawatir. Karmin terdiam sesaat. Jadi Karmin ini juga heran. Padahal dia sudah bekerja di kota Saranjana selama sebulan, tetapi kata istrinya dia baru saja pergi hanya semalam. Jadi malam pergi, paginya ini sudah pulang. Jadi pada malam hari Karmin ini pergi, paginya sudah pulang. Ini menurut penglihatan istrinya ya. Ya sudahlah, pikir Karmin, tidak ambil pusing. Lalu kemudian dia menceritakan semuanya kepada istrinya dan menyerahkan uang gajinya itu, yang 20 juta itu ya. Ya Allah Pak, pulau itu kan angker Pak, banyak setannya. Untuk apa kok ke sana Pak? Pokoknya aku tidak mengizinkan kamu kembali ke sana lagi, apapun alasannya. Ujar istrinya dengan nada yang sangat marah. Tapi Bu, majikanku itu orangnya baik loh Bu. Aku nggak peduli Pak. Aku takut jika suatu saat nanti, saat kamu kembali ke sana, kamu akan dimakan oleh penghuni Pulau Angker itu Pak, dan nggak bisa pulang loh. Bentak si istri Karmin ini marah kepada Pak Karmin. Ya, karena khawatir. Sudah tahu itu Pulau Angker, kota Angker malah didatangi. Ya walaupun gajinya 20 juta sih. Karmin terdiam lagi dan mulai memikirkan ucapan istrinya itu. Perkataan istrinya itu ada benarnya juga. Bagaimanapun kan mereka itu bukan manusia. Dan Karmin pun ingat betapa wanita parubaya majikannya itu memintanya supaya jangan pulang ke rumah untuk menemui anak dan istrinya. Baiklah Bu, aku nggak akan kembali ke sana lagi. Lalu kita apakan uang ini Bu? Gini saja Pak, kita simpan saja Pak uangnya itu atau kita jadikan modal usaha. Bagaimanapun juga kan itu hasil kerja kerasmu Pak di kota itu ya, walaupun kota itu kota gaib sih, ujar istri Karmin. Dan setelah kejadian itu Karmin tidak pernah kembali lagi ke pulau itu. Jangankan untuk kembali ke sana, lewat pun dia sudah tidak berani lagi hingga sampai saat ini. Konon, orang-orang yang pergi ke kota indah itu atau kota Saranjana itu tidak akan pernah mau kembali lagi. Karena semua warga kota sangat baik, ramah, dan pastinya cantik dan juga ganteng. Nah, mereka itu menahan manusia yang ke sana dengan kebaikan dan keramah tamahan para penghuni kota. Jadi membuat para manusia ini betah tinggal di sana. Seperti kata Karmin, entah ada maksud apa di balik kebaikan mereka itu, tidak ada yang tahu. Oke guys, itulah tadi cerita horor dari Ras mengenai kota gaib Saranjana. Nah, gimana? Apakah ada yang minat bekerja di sana? Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian di email di bawah ini ya. Saya tunggu loh. Nanti saya akan bacakan di sesi saib, saksi gaib.
cerita yang kalian kirim ini harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.